Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap berdoa ya agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Baik anak-anak ibu, kita mulai lagi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tanggal 2 September 2020. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian di rumah berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk hari ini karena materi teks deskripsi sudah selesai, ibu akan memberikan kalian materi satu lagi, itu adalah tambahan ilmu ya. Ini materi kebahasaan, semoga ini bisa dipergunakan dan menjadi pengetahuan juga, karena biasa ibu tetap menyisipkan materi kebahasaan setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika sudah selesai pembelajaran teks, maka tetap ibu sisipkan biasanya materi kebahasaan ya. Nah, untuk materi kebahasaan yang ibu sisipkan pada materi teks deskripsi ini adalah, mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya kata berimbuhan ya. Jadi pada dasarnya kata itu ada 3 ya nak ya. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar itu kata yang masih utuh, masih alami, belum mendapat proses apapun. Jadi seperti itu. Contohnya misalnya jalan, lari ya, meja, sepeda. Jadi itu kata dasar. Yang kedua adalah kata berimbuhan, yaitu kata yang sudah mendapat proses afiksasi atau proses pengimbuhan. Nah, proses pengimbuhan ini bisa saja letaknya di awal, di akhir, atau awal dan akhir, dan bisa juga di tengah atau disisipkan. Jadi seperti itu kata berimbuhan. Yang ketiga adalah kata ulang. Jadi contohnya kata ulang misalnya berlari-lari, jalan-jalan. Nah, itu adalah kata ulang ya. Jadi pada dasarnya dalam bahasa Indonesia kata itu ada 3 seperti itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kalau penulisan kata dasar, karena prosesnya adalah kata dasar itu adalah kata yang utuh, yang masih alami, maka masih mudah dalam menuliskannya. Tetapi yang agak kesulitan mungkin ditemuinya itu adalah penulisan kata berimbuhan ya, penulisan kata berimbuhan. Nah, pada penulisan kata berimbuhan ibu contohkan saja misalnya. Baik ya nak, kebetulan ini ibu masih masa cuti, jadi ibu sedang di rumah. Nah, ini ada papan sederhana ya. Nanti ibu akan coba tuliskan di sini ya. Contohnya nak, misalnya kata tepuk tangan. Nah, kata tepuk tangan ya nak ya. Oke, kata tepuk tangan. Nah, kata tepuk tangan ini itu ditulisnya karena tepuk adalah kata dasar dan tangan juga ada kata dasar, maka penulisannya tetap terpisah. Ya, maka penulisannya tetap terpisah. Penulisannya ya, kata tepuk tangan ini juga akan tetap terpisah jika hanya akan tetap terpisah. Ya. Jadi kata tepuk tangan dua-duanya masih kata dasar, ini gabungan kata yang masih kata dasar. Nah, ini tetap tertulis secara terpisah. Nah, terus yang bawah bertepuk tangan. Kata tepuk mendapat imbuhan ber dan kata tangan masih kata dasar. Maka tetap penulisannya terpisah. Ya, maka penulisannya tetap terpisah. Lalu bagaimana penulisannya jika digabung? Nah, penulisannya jika digabung dia harus mendapat imbuhan juga. Jadi seperti itu. Contoh misalnya selain kata ini yang bisa ibu berikan misalnya garis bawah. Garis bawah. Ya, ini kata dasar garis dan bawah. Ketika ibu memberikan misalnya bergaris bawah, bergaris bawah ini kan hanya kata garis saja yang mendapat imbuhan ber. Kata bawah tidak mendapat imbuhan atau dia kata dasar, maka tetap penulisannya terpisah. Tetapi jika kedua-dua katanya mendapat imbuhan, contoh misalnya menggaris bawahi. Nah, kata garis mendapat imbuhan meng, kata bawah mendapat imbuhan i, maka ditulisnya digabung. Benar ya. Jadi ilmu atau
kata kuncinya seperti ini nak. Jika dua kata unsur gabungan katanya kedua-duanya adalah kata dasar, maka penulisannya terpisah. Tepuk tangan, garis bawah, terusnya misalnya anak sungai, ya, itu penulisannya terpisah. Nah, tetapi jika salah satunya misalnya kan ada dua kata tadi, misalnya kata garis bawah. Nah, kata garis bawah itu ditulis terpisah. Ketika dia bergaris bawah, hanya kata garis yang mendapat imbuhannya, maka tetap ditulisnya terpisah. Tetapi jika kedua kata tersebut antara kata garis dan bawah sama-sama mendapat imbuhan, contoh menggaris bawahi, kata garis ada imbuhan meng, kata bawah ada akhiran iya, nah maka itu ditulisnya digabung. Jadi sebenarnya kata kuncinya mudah sekali diingat. Jika kedua kata tersebut masih kata dasar, terpisah. Salah satunya bagian depannya saja terdapat imbuhan atau bagian akhirnya saja yang mendapat imbuhan, tetap ditulis terpisah. Nah, ditulisnya akan menjadi digabung atau dirangkai jika kedua kata tersebut masing-masing mendapat imbuhan. Yang tadi menggaris bawahi contohnya lipat ganda, dilipat gandakan, itu penulisannya digabung. Tanggung jawab ditulis terpisah, bertanggung jawab ditulis terpisah, ya. Terus mempertanggungjawabkan itu baru digabung, atau pertanggungjawaban itu digabung karena kedua kata dari kata tanggung dan jawab sama-sama mendapat imbuhan. Nah, jadi seperti itu penulisan gabungan kata berimbuhan, ya. Dari kata dasar, kata berimbuhan dan kata ulang tidak terlalu rumit kalau kata dasar dan kata ulang. Kalau kata dasar ya seperti biasa, dasar misalnya lari, tidak ada penulisan yang bagaimana. Kata ulang pun tinggal ditambahkan tanda hubung, ya, bahkan tanda hubung. Nah, sedangkan kata berimbuhan, penulisan gabungan katanya memang sedikit kalian mungkin akan kesulitan jika belum tahu rumusnya. Nah, sekarang kan sudah tahu rumusnya nih, semoga bisa diaplikasikan ya. Jadi ketika kalian sedang menulis nanti, tolong aplikasikan sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Jadi seperti itu, ingat ya. Nah, baik anak-anak ibu, untuk materi hari ini sekian saja tentang penulisan gabungan kata berimbuhan. Semoga bermanfaat dan kita tetap nyaman, santai, sehat ya, walaupun pembelajaran kita secara daring. Dari yang ibu sampaikan tadi ya, meskipun sedikit, semoga itu bermanfaat untuk sekarang sampai di masa depan kalian nanti ya nak ya. Nah, baik, ibu rasa itu saja materi penulisan gabungan kata berimbuhan ya. Jadi ibu sudahi dulu pembelajaran dalam jaringan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang ibu jelaskan bisa menjadi keberkahan untuk ibu sendiri dan untuk kalian semua ya nak ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan ibu sampaikan juga, ingat-ingat ini masih masa pandemi, jika keluar rumah tetap gunakan masker ya, atau face shieldnya. Jadi tetap kita harus berjaga-jaga ya. Kita tidak boleh takabur, namun tidak boleh juga terlalu takut ya. Jadi silahkan hidup kita ini tetap dinikmati senyaman mungkin. Oke nak ya, terima kasih, sampai jumpa.